Baiklah, mari berhitung. Lari 1,6 km, 100 pull up, 200 push up, 300 squat, dan lari 1,6 km lagi. Inilah komponen latihan Murph. Kedengaran berat? Tentu. Tapi bukan itu alasan saya memutuskan untuk melakukannya 30 hari berturut-turut. Tantangan diterima. Pertama-tama, saya ingin bercerita bagaimana saya dapat ide ini. Salah satu sahabat saya melakukan CrossFit baru-baru ini. Dia bercerita banyak tentang ini, dan akhirnya saya menyadari apa perbedaan latihan gym biasa dengan CrossFit. Latihan CrossFit terdiri dari banyak rangkaian latihan berat yang berfokus pada seluruh tubuh, alih-alih hanya pada satu bagian tubuh. Tapi jika rutin mengunjungi gym, pasti kamu tahu hari-hari tertentu merupakan hari kaki. Ada juga hari lengan, dan seterusnya. Dengan CrossFit, kamu memakai hampir seluruh otot di tubuhmu pada tiap sesinya. Sebelum saya menjelaskan bagaimana saya mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan ini dan bagaimana hasilnya, saya tekankan bahwa saya sangatlah bugar. Saya pergi ke gym 3 kali seminggu dan latihan saya mencakup angkat beban dan kardio. Kalau tidak bugar, saya tak akan berani melakukan tantangan ini. Kenapa? Sebab latihan ini bisa berbahaya bagi kesehatanmu. Dan meski punya banyak pengalaman gym, saya tetap berkonsultasi dengan dokter untuk memastikan tubuh saya mampu menghadapi siksaan ini. Latihan Murph sama sekali tidak main-main, kawan-kawan. Setelah dokter menyetujui ide saya meminta beberapa kiat yang akan membantu saya melewati ini dari sahabat saya. Dia bilang begini, jangan berlatih dengan perut kosong. Tubuhmu butuh tenaga agar bisa berlatih dengan baik. Makanlah makanan berat tinggi karbohidrat beberapa jam sebelum memulai. Kamu juga bisa mengudap camilan protein 30 menit sebelum latihan. Jangan mencoba berlari sprint pada kilometer pertama. Ini adalah pemanasanmu. Jadi, jangan habiskan energimu di sini. Bagi latihan dalam beberapa set, tak peduli seberapa bugarnya dirimu, melakukan 100 push up sekaligus akan membuatmu lelah. Jangan lupa beristirahat. Selalu beristirahat 30 detik di sela pengulangan. Di tengah latihan, beristirahatlah selama 3-4 menit untuk menghapus keringat dan minum air. Jika diingat lagi sekarang, menurut saya, semua kiat itu sangatlah berguna. Omong-omong, saya lupa bilang, kalau dalam latihan Murph klasik, kamu harus memakai rompi seberat 9 kg. Tapi jujur saja, saya berpikir rompi ini akan terlalu berat untuk saya. Selain itu, saya tidak punya rompi berat. Jadi, saya melakukannya tanpa rompi itu. Namun, saya menyiapkan beberapa barang penting. Hand grip gaya gimnastik untuk melindungi tangan agar tidak lecet saat melakukan pull up. Dan sepasang sepatu lari baru yang lebih fleksibel dan cocok untuk berlari. Tapi juga punya bantalan penyokong yang baik untuk melakukan squat. Untunglah, ada gym luar ruangan di dekat rumah saya dengan palang untuk pull up dan taman kecil di dekatnya untuk berlari. Jadi, semua yang saya butuhkan untuk memulai tantangan ini sudah lengkap. Saya tak melakukan hal yang spesial di hari pertama, hanya minum air yang banyak agar tubuh saya terhidrasi dan tidur lebih cepat. Hari ke-1, ayo kita mulai. Karena tubuh saya bugar, berlari di kilometer pertama terasa mudah sekali. Setelah itu, saya melakukan 20 set yang masing-masing terdiri dari 5 pull up, 10 push up, dan 15 squat. Di tengah jalan, saya terpikir apa seharusnya saya mengurangi porsi latihan dan hanya melakukan versi ringannya saja, atau setengah Murph. Tapi setelah menyelesaikan lari putaran kedua, saya memutuskan untuk tetap melanjutkan keputusan awal saya. Sudah tak bisa diganggu-gugat. Saat saya selesai latihan, hampir tidak ada energi yang tersisa, bahkan untuk mandi dan pergi kerja. Hari kedua, otot saya sakit semua besok paginya. Saya tersadar melupakan satu hal penting, pemanasan. Seperti yang kamu tahu, ini membantu mengurangi nyeri otot setelah latihan. Jadi, hari ini saya melakukan pemanasan sebelum berlari. Meski semua otot di tubuh terasa pegal dan berteriak minta berhenti, saya tetap merasa termotivasi untuk terus berlatih. Tapi setelah lari putaran kedua, saya harus berbaring di kursi taman selama 10 menit untuk mengatur napas saya. Meski nantinya, rasa lelah ini berubah menjadi suntikan energi yang membuat hari saya sangat produktif.
Hari ke-7, bisa dibilang minggu pertama saya berjalan lancar, meskipun saya masih merasa kelelahan selepas setiap sesi. Latihan ini berat, jadi tak ada cara lain. Tapi saya senang sebab saya sama sekali tidak tergoda untuk menyerah. Saya justru terbiasa bangun 2 jam lebih cepat agar punya waktu untuk berlatih Murph sebelum bekerja. Jujur, saya sempat ragu sebelum memulai tantangan ini dan yakin sekali saya hanya akan bertahan beberapa hari. Hari ke-12, selama minggu kedua, ada kejadian yang meruntuhkan semangat saya. Semuanya berjalan baik-baik saja setelah saya menyelesaikan latihan. Saya ikut rapat di kantor dan pergi makan siang. Makanannya enak sekali, tapi pada malam harinya, saya mulai merasa pusing dan mual. Rupanya saya keracunan makanan. Dan satu-satunya yang terpikir di kepala saya adalah, aku tidak boleh absen latihan besok. Saya pergi tidur dengan berharap bisa meneruskan tantangan ini. Hari ke-13, bisa dibilang, keesokan paginya terasa berat sekali. Saya bangun dan merasa sangat lemah. Perut saya masih bergemuruh, tapi untungnya, pusing dan mualnya sudah hilang. Haruskah saya memaksakan diri? Atau saya harus berhenti dan mengistirahatkan tubuh? Apa yang akan kamu lakukan jika ini terjadi kepadamu? Beritahu saya di kolom komentar. Pada akhirnya, saya memutuskan untuk melanjutkan apapun yang terjadi. Dan latihan hari itu bisa dibilang latihan terberat yang pernah saya lakukan dalam hidup saya. Hari ke-15, setengah jalan sudah terlewati. Saya mulai menyadari perubahan pertama dalam tubuh saya. Saya bekerja di kantor dan harus memakai kemeja dan dasi. Dan saat memakai kemeja favorit saya setelah latihan, saya menyadari kalau kemejanya terlalu ketat. Rupanya, otot-otot di punggung saya membesar. Saya senang sekali. Tapi saya tidak sadar kalau saya harus mengganti isi lemari secepat ini. Hari ke-21, awal minggu ketiga adalah titik balik dalam tantangan saya. Saya kira tubuh saya hanya sedang mengambek karena saya berlatih habis-habisan tanpa istirahat sehari pun. Dan ini malah mengacaukan pola pikir saya. Untuk kali pertama setelah memulai tantangan ini, saya tak ingin bangun dan membatin bahwa tidak ada salahnya melewati latihan selama sehari. Untuk mengatasi halangan ini, saya ingat alasan saya memulai ini dulu, untuk menguji diri saya. Selain itu, saya tidak bisa membuang semua usaha ini begitu saja. Saya harus mendorong diri setengah mati untuk tetap latihan hari itu. Dan saya berhasil. Hari ke-30, saat bangun tidur, saya tidak percaya ini adalah hari terakhir tantangan ini. Awalnya, sebulan penuh terasa sangat menakutkan. Tapi langkah demi langkah, hari demi hari, akhirnya saya berhasil mencapai tujuan saya. Latihan terakhir adalah latihan yang paling memuaskan dalam hidup saya. Rasa sakit dan lelahnya sama sekali tidak mengganggu. Sepertinya, saya bisa menganggap ini sebagai kemenangan. Inilah saatnya saya memperlihatkan hasilnya. Pertama, saya menjadi lebih kuat. Beberapa hari lalu, saya membantu sahabat saya pindahan. Apartemennya ada di gedung baru, dan liftnya belum berfungsi. Jadi, kami harus membawa semua barangnya, termasuk perabotan, ke lantai 4. Bayangkan saja seberapa beratnya kulkas itu. Saya tidak bilang kalau ini mudah, tapi saya merasa lebih kuat dibanding sebelumnya. Tubuh saya juga menjadi lebih tegap, khususnya otot latissimus di punggung saya. Saya tidak mengukurnya, tapi saya yakin punggung saya makin lebar. Selain itu, berat badan saya naik 1,8 kg dan semuanya murni otot. Saya rasa minum protein bubuk sebelum latihan ada gunanya juga. Lebih dari itu, perut six pack saya makin terlihat. Dengan kata lain, tubuh saya tak pernah sebugar ini. Tapi perubahan yang paling inti adalah dalam pikiran saya. Saya tak ingat kapan terakhir saya merasa sebangga ini. Saya sendiri terkejut akan dedikasi dan kegigihan saya. Kini, saya yakin kalau batas itu hanya ada dalam pikiran. Jika punya niat untuk melakukan sesuatu dan berusaha sekuat tenaga, kamu pasti bisa meraihnya. Saya sangat bersyukur atas pengalaman yang sulit, tapi bermanfaat ini sehingga saya memutuskan untuk menukar keanggotaan di gym dengan latihan Murph setiap pagi. Ada yang mau bergabung? Tulislah di kolom komentar. Hey, jika kamu mempelajari hal baru hari ini, klik suka untuk video ini dan bagikan kepada teman. Berikut beberapa video keren yang pasti akan kamu suka. Klik saja video yang di kiri atau kanan dan tetaplah di sisi terang kehidupan.